Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast Aksi Kemanusiaan Global. Pada podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang peran Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan di Myanmar Rohingya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber uh, pengamat atau ahli dalam uh, aksi kemanusiaan atau humanitarian. Di sini ada Mbak Irmi, ada Mbak Nahla, ada Meiliza, dan ada Yasril, dan saya sendiri Benny sebagai moderator. Ya mungkin gak usah lama-lama, langsung saja pertama ke Mbak Nahla ya. Mungkin bisa dijelasin nih kayak profil dari Muhammadiyah, sejarahnya atau gimana sih Muhammadiyah ini bisa terjun di kemanusiaan. Silahkan Mbak Nahla. Oke, di sini saya mau ngejelasin dikit ya latar belakang profil Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu didirikannya pada tahun 1330 Hijriah atau 1912 Masehi. Nah, Muhammadiyah ini pertama kali lahir di Yogyakarta. Nah, di sebuah kampung di samping keraton Yogyakarta. Nah, jadi Muhammadiyah ini menurut pandangan Kiai Ahmad Dahlan sendiri, Muhammadiyah ini bukan saja telah berakulturasi dengan budaya Jawa. Nah, akan tetapi lebih dari itu. Nah, jadi Islam itu menurut Kiai Ahmad Dahlan telah terkungkung oleh hegemoni budaya Jawa. Nah, lalu setelah tidak lama kemudian, tentunya dengan adanya Muhammadiyah ini ada pro dan ada kontra. Nah, lalu Kiai Ahmad Dahlan ini terus bersikukuh untuk ini Islam di Indonesia. Nah, jadi di tengah-tengah masyarakat Muhammadiyah itu berdiri, dan akhirnya Muhammadiyah ini lahir atau hadir untuk sebuah tujuan terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya. Nah, padahal dulu banyak yang menyangka kalau Muhammadiyah ini merupakan ajaran yang bisa dibilang sesat gitu, tapi ternyata enggak gitu. Jadi Muhammadiyah ini ingin menjadikan kehidupan Islam tidak hanya sekedar pada masalah fikih ibadah, nahu sorof, atau ilmu-ilmu agama yang lain, tapi juga masuk ke dalam persoalan keduniaan yang lebih luas untuk menciptakan kehidupan umat yang lebih berjaya dan maju. Nah, jadi tujuan Muhammadiyah juga bahwasanya umat Islam itu tidak boleh menerima keadaan menjadi golongan kelas bawah. Jadi untuk Islam itu tidak boleh dipandang miskin, bodoh, dan selalu diatur atau diperdaya. Jadi Muhammadiyah ini mempunyai impian, yaitu untuk mendirikan umat Islam yang cerdas, berpikiran maju, dan memiliki tanggung jawab memimpin peradaban. Jadi sehingga menjadikan umat yang bertauhid dan menjadikan kehidupan yang adil, makmur, serta penuh kebaikan dan mendapat ridho dari Allah. Nah, makanya di Indonesia itu ada kampus yang bertitel Muhammadiyah sekolah-sekolah. Nah, itu tujuannya untuk mencerdaskan umat Islam agar umat Islam di Indonesia ini tidak terbelakang, kayak gitu. Itu aja sih sedikit profil tentang Muhammadiyah ini ya.
Jadi tadi kan udah dijelaskan kayak Muhammadiyah itu gak hanya kayak gimana ya, fokus dari ibadah atau fokus tentang fikih Ah, tapi juga bisa berkecimpung di hal-hal yang dunia, kayak kita juga bisa menolong sesama khususnya di kemanusiaan gitu. Nah, mungkin iya benar. kita lanjut karena Muhammadiyah sendiri kan pada tahun 2017 ikut pada misi kemanusiaan di Rohingya. Mungkin kita akan tanya ke Yasril sendiri, bagaimana kondisi Muslim Rohingya di Myanmar. Mungkin bisa dijelaskan Yasril? Ya, makasih atas waktunya, Benny. Di sini aku mau jelasin dikit aja ya. Mungkin tentang bagaimana sih kondisi Rohingya ya. Kondisi Rohingya itu kan di Myanmar itu merupakan konflik genosida, di mana pemerintah Myanmar itu ingin memberlakukan seperti pembersihan, pengusiran, bahkan pembantaian terhadap minoritas Muslim Rohingya. Jadi dalam insiden tersebut, sekitar Maret 1945, terjadi insiden yang menewaskan 100.000 orang Muslim Rohingya. Hal ini dikarenakan tadi ingin membersihkan minoritas yang ada di Rohingya. Selain dari tekanan pemerintah, Muslim Rohingya juga mendapat tekanan dari penduduk Rohingya sendiri. Namun penduduk tersebut melainkan berasal dari umat Buddha atau mungkin luar agama Muslim. Terus juga ancaman bencana kemanusiaan sangat mengancam bagi kehidupan mereka. Hal ini bahwa pemerintah Myanmar menegaskan bahwa suku Rohingya bagi Myanmar dikelompokkan sebagai penduduk yang tidak memiliki keluarga negaraan. Dilihat dari sejarah saja, pemerintah Myanmar mengatakan bahwa orang-orang Rohingya bukan merupakan penduduk asli Myanmar dan merupakan bangsa pendatang. Jadi menurut pemerintah Myanmar itu, Muslim Rohingya itu bukan merupakan penduduk asli di Myanmar. Mungkin itu juga merupakan faktor dari mengapa pemerintah Myanmar itu ingin mengasingkan etnis Rohingya, Muslim Rohingya. Selain itu juga Muslim Rohingya juga menjadi sasaran atas insiden genosida. Di sini juga, namun di sini juga peran PBB itu belum sangat terlihat ya atas adanya permasalahan genosida yang terjadi pada Muslim Rohingya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Mungkin Cyril. ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin langsung itu aja ya, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah dijelasin sama Yasril kondisinya bahwa di sana itu terjadi pembantaian Muslim Rohingya yang sudah menewaskan kurang lebih 100.000 etnis di sana, dan mungkin itu juga menjadi perhatian di dunia. Bagaimana peran PBB juga di situ masih dipertanyakan. Mungkin untuk Mbak Irmi ini, kan Indonesia merupakan penduduk yang Muslimnya juga bisa dibilang sangat banyak. Nah, bagaimana sih peran Indonesia atau terkhusus ini Muhammadiyah dalam menangani atau memberikan bantuan ke etnis Rohingya? Silakan Mbak Irmi. Ya, jadi tuh ada beberapa peran Muhammadiyah buat membantu aksi kemanusiaannya di Rohingya. Yang pertama itu dia melakukan kerjasama dengan aktor-aktor kemanusiaan Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya. Peran NGO dalam ranah politik global dan perkembangan menjadi semakin signifikan, terutama setelah Perang Dingin berakhir.
NGO kemudian banyak terlibat dalam isu-isu internasional termasuk isu kemanusiaan. NGO yang telah melibatkan dirinya dalam urusan internasional untuk melakukan kegiatan sosial termasuk keterlibatan dalam penanganan bencana manusia. Dalam kegiatannya, NGO tersebut melakukan kerjasama dalam penanganan fungsi Rohingya. Kerjasama yang dilakukan dalam pembentukan aliansi kemanusiaan ditujukan untuk memudahkan penanganan dan pendampingan korban akibat bencana kemanusiaan yang terjadi. Nah, keterlibatan Muhammadiyah merupakan tujuan upaya NGO untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam menangani krisis kemanusiaan di Rohingya sana. Dalam proses penanganan pengungsi tersebut, MDMC yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar atau yang disingkatnya AKIM yang beranggotakan 11 anggota, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center, Dompet Duafa, Daarut Tauhid, PKPU, Rumah Zakat, LPBINU, Lazis Wahdah, Lasnas, Lembaga Manajemen Infak, Lazis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Social Trust Fund UIN Jakarta, dan Aksi Cepat Tanggap. Selain itu, perannya juga melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk penanganan pengungsi Rohingya. Setelah itu ada juga perannya, selain dua itu, peran yang terakhir yaitu mediasi fasilitatif Muhammadiyah. Mediasi sendiri itu upaya penyelesaian konflik dalam melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai pencapaian yang diterima oleh kedua pihak. Konsep yang digunakan dalam analisa peran Muhammadiyah ini yaitu konsep mediasi ini. Konsep mediasi ini cocok dipakai karena bersifat fasilitatif yang menekankan peran sebagai mediator yang hanya memfasilitasi upaya perdamaian dan tidak mempengaruhi hasil secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi ada tiga peran Muhammadiyah di sini dalam menangani misi kemanusiaan di Rohingya. Seperti yang pertama tadi, melakukan kerjasama dengan aktor-aktor kemanusiaan yang ada di Indonesia atau NGO yang ada di Indonesia, misalnya bekerjasama dengan ACT tadi, kemudian juga memberikan saluran bantuan kemanusiaan, dan terakhir tadi ada mediasi. Nah, mediasi. Setelah tadi peran-peran tersebut pasti ada kendala di dalamnya. Nah, kita beranjak ke Meiliza. Nah, apa sih kendala yang dialami Muhammadiyah ini dalam misi kemanusiaan di Rohingya? Silakan Meiliza. Halo, bisa kedengaran nggak? Ya, jelas. Kedengaran nggak? Jelas. Iya, jelas banget ya. MDMC ini atau Muhammadiyah Disaster Management Center ini tuh pasti mengalami dalam melakukan aksi cepat tanggapnya itu kan pasti mengalami beberapa kendala ya. Salah satunya itu adalah dalam kendala itu bahasa, menurutku ya. Makanya dari pengungsi-pengungsi ini tuh kan nggak mungkin semuanya bisa bahasa universal, yaitu bahasa Inggris kan. Jadi perlu adanya pendampingan dari pemerintah Indonesia untuk mendampingi para relawan dari aksi cepat tanggap ini untuk mendampingi para relawan itu untuk menangani para pengungsi ini. Jadi
MDMC ini pun menggandeng Kementerian Luar Negeri serta International Humanity Association untuk untuk mendampingi mereka dalam berkomunikasi langsung dengan para refugees ini. Terus kendala yang lain itu terutama tidak mungkin kan dalam menangani menangani suatu masalah ini tim itu tidak berganti, pasti ada rasa jenuh pada saat menjalankan aksi cepat tanggap ini. Makanya ada pergantian terus tiap mungkin dua minggu sekali atau beberapa bulan sekali pergantian tim agar program yang dijalankan itu tetap berjalan lancar. Kalau menurut aku sih begitu. Oke, jadi dalam pembicaraan kali ini saya akan menyimpulkan ya bahwa peran Muhammadiyah ini dalam misi kemanusiaan di Rohingya itu sangat signifikan gitu. Dari awalnya terbentuk MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, dan itu membentuk sebuah lembaga yang dimana itu bisa memiliki aktivitas kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di luar batas negara. Nah, di perannya sendiri di Rohingya ini juga memiliki peran yang cukup signifikan, seperti dia melakukan kerjasama dengan NGO yang di Indonesia yang terkait dengan kemanusiaan, kemudian juga menyalurkan bantuan dan melakukan mediasi. Dan MDMC ini juga memiliki kendala dalam menangani misi kemanusiaan di Rohingya, seperti tadi disebutkan Meliza, terkendala bahasa, kemudian terkendala juga sumber daya manusianya yang mungkin kurang banyak dalam menangani misi di Rohingya. Ya oke, mungkin itu saja podcast kali ini, pembicaraan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir, Mbak Irmi, Meliza, Mbak Nahla, Yasril. Sama-sama. Terima kasih Mas Beni. Ya, mungkin kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.